Baru-baru ini saya berbincang dengan ahli perekrutan karyawan dari sebuah industri terbesar di Amerika Serikat. Selama 4 bulan dalam setahun, wanita ini mengunjungi kampus-kampus untuk merekrut para mahasiswa tingkat akhir bagi program pelatihan eksekutif muda. Nada ucapannya mengisyaratkan kekhawatiran terhadap sikap banyak orang yang ia wawancarai. Seringkali saya mewawancarai 8 hingga 12 mahasiswa yang termasuk 3 besar dalam kelasnya. Setidaknya mereka yang tertarik bergabung dengan kami. Salah satu hal terpenting yang ingin kami ketahui melalui wawancara adalah motivasi individu. Kami ingin menjajaki pribadi-pribadi yang beberapa tahun mendatang mampu menjalankan proyek utama, mengelola kantor cabang atau pabrik, atau berkontribusi dengan segenap hati bagi perusahaan. Jelasnya, harus saya katakan, saya prihatin dengan tujuan pribadi kebanyakan mahasiswa yang saya wawancarai. Anda akan terkejut. Lanjutnya, terhadap banyaknya mahasiswa berusia 22 tahun yang lebih tertarik pada rencana pensiun daripada hal lain yang kami tawarkan. Pertanyaan kedua yang sering diajukan adalah, apakah saya akan bebas bergerak? Kebanyakan mereka menganggap kesuksesan itu sama dengan rasa aman. Sanggupkah kami mempercayakan perusahaan kami kepada orang-orang semacam itu? Hal yang kurang saya pahami adalah mengapa para pemuda sekarang begitu konservatif dan dangkal dalam menatap masa depan. Tiap hari ada banyak peluang menjanjikan. Negara ini tengah membuat banyak kemajuan dalam perkembangan industri dan ilmu pengetahuan. Populasi kita naik pesat. Kini saatnya Amerika mengalami masa kejayaan, pungkasnya. Karena banyak orang yang cenderung berpikir picik, peluang untuk merebut karir yang menjanjikan itu masih terbuka luas. Terkait dengan kesuksesan, kita tidak diukur dalam sentimeter, kilogram, gelar kesarjanaan atau latar belakang keluarga. Kita justru diukur berdasarkan besarnya cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang besar ikut menentukan ukuran prestasi kita. Nah, mari kita lihat cara mengembangkan pola pikir kita. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa kelemahan terbesar saya? Mungkin kelemahan terbesar manusia adalah mencela diri sendiri, yaitu meremehkan diri sendiri. Sikap mencela diri sendiri muncul dalam berbagai cara. John melihat iklan lowongan kerja di koran. Itu adalah posisi yang diidamkannya. Tetapi ia batal mengirim surat lamaran di sana karena ia berpikir, saya tidak layak mengisi jabatan itu. Jadi mengapa harus melamar? Jim ingin berkencan dengan Joan, tapi Jim tidak menelponnya karena ia merasa dirinya tidak pantas berkencan dengan Joan. Tom merasa Pak Richard akan menjadi calon pembeli yang potensial untuk produk yang ditawarkannya, tapi Tom tidak menelponnya. Ia menganggap Pak Richard orang penting, sehingga Pak Richard tidak mungkin bersedia menemuinya. Pat sedang mengisi formulir lowongan kerja. Ada satu pertanyaan di formulir. Berapa gaji awal yang Anda harapkan? Pat menulis angka yang rendah karena dirinya merasa tidak layak memperoleh gaji yang tinggi. Ya, ribuan tahun silam, para filsuf memberi nasihat bagi kita. Kenalilah diri Anda. Namun, kebanyakan orang salah menafsirkan nasihat ini menjadi hanya kenalilah sisi negatif Anda. Anda bisa mengevaluasi diri dengan menyusun serangkaian daftar kesalahan dan kekurangan yang Anda perbuat. Dengan mengetahui kelemahan diri, Anda bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun, jika Anda hanya mengetahui karakteristik negatif, Anda akan berantakan. Nilai Anda akan berkurang. Berikut adalah latihan untuk membantu Anda mengukur besarnya pola pikir Anda. Saya sukses menerapkannya dalam program pelatihan bagi eksekutif dan tenaga penjualan. Yang pertama, tentukan 5 aset utama Anda.
Undang beberapa teman yang objektif untuk membantu Anda. Mungkin istri, atasan, dosen, atau beberapa orang yang akan memberi Anda masukan yang sejujurnya. Contoh aset yang biasa disebutkan adalah pendidikan, pengalaman, kemampuan teknis, penampilan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, sikap, kepribadian, dan inisiatif. Yang kedua, berikutnya, di bawah setiap aset itu, tulis nama 3 orang yang Anda tahu sudah meraih kesuksesan tapi tidak memiliki aset sebesar Anda. Begitu menyelesaikan latihan ini, Anda akan sadar bahwa Anda berada jauh di atas banyak orang sukses pada sedikitnya setiap aset. Hanya ada satu kesimpulan jujur yang bisa Anda tarik. Anda sesungguhnya lebih besar dari apa yang Anda kira. Sesuaikan pikiran Anda dengan besarnya cara berpikir Anda. Berpikirlah sebesar diri Anda. Jangan pernah meremehkan diri Anda. Seseorang dikatakan menguasai banyak kosakata ketika ia mengatakan statis, sementara orang lain hanya memahami kata tetap. Ia mengatakan papa kerma ketika orang hanya mengerti jika ia berkata sengsara. Apakah orang itu memahami banyak kosakata layaknya pemikir bijak? Mungkin tidak. Orang yang menggunakan kata dan frasa yang sulit dipahami cenderung dominan dan tinggi hati. Dan orang yang tinggi hati biasanya berpikir licik. Penguasaan kosakata seorang bukanlah tentang jumlah kata yang biasa ia ucapkan. Namun, satu-satunya yang terpenting dalam penguasaan kosakata adalah kesan yang ditimbulkan dari ucapan seseorang terhadap pola pikirnya dan orang lain. Inilah hal yang paling mendasar. Kita tidak berpikir dalam kata-kata dan frasa. Kita hanya berpikir dalam gambar dan citra. Kata-kata adalah bahan mentah dari pola pikir. Ketika sesuatu diucapkan atau dibaca, benak Anda otomatis mengubah perkataan dan frasa menjadi gambaran pikiran. Setiap kata atau frasa menciptakan gambaran pikiran yang berbeda. Jika seorang mengatakan, Jim membeli rumah bertingkat yang baru, Anda akan melihat satu gambaran. Namun, jika orang mengatakan, Jim membeli rumah peternakan yang baru, Anda akan melihat gambaran yang lain. Jenis perkataan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan benda akan berubah, akan mengubah gambaran pikiran yang kita lihat. Perhatikan, jika Anda berbicara atau menulis, Anda berperan sebagai proyektor yang menampilkan gambaran dalam pikiran orang lain. Dan gambaran yang Anda ciptakan akan menentukan reaksi Anda dan orang lain. Andai Anda mengatakan kepada sekelompok orang, maaf, saya harus mengatakan kita gagal. Apa yang dilihat orang-orang ini? Mereka melihat kekalahan, kekecewaan, dan kesedihan yang tersirat dari kata gagal. Namun, andai Anda mengatakan, ini ada cara baru yang saya rasakan sukses, mereka akan bersemangat untuk mencoba lagi. Andai Anda berkata, kita menghadapi masalah, Anda membangun gambaran yang terasa sulit dan tidak menyenangkan dalam benak orang lain. Anda justru harus berkata, kita menghadapi tantangan, agar yang tercipta adalah gambaran semangat dan kegembiraan. Andai Anda mengucapkan, pengeluaran kita banyak, orang lain akan melihat uang mereka takkan kembali. Ini sungguh tak menyenangkan. Anda justru harus mengatakan, investasi kita besar, dan mereka akan membayangkan sesuatu yang menuai laba. Gambaran yang sangat menyenangkan. Ya, kesimpulannya, orang yang berpikir besar adalah pribadi yang menciptakan gambaran optimis, positif, dan berwawasan ke depan dalam benaknya dan benak orang lain. Agar berpikir besar, kita harus mengutarakan perkataan dan frasa yang menghasilkan citra mental positif yang besar pula. Di dalam kolom sebelah kiri berikut, terdapat beberapa contoh frasa yang membangun pola pikir tertekan, negatif, dan picik. Sedangkan frasa yang membangun pola pikir positif dan besar ada di sebelah kanan. Ketika Anda membaca frasa berikut, dengarkan frasa berikut, tanyakan kepada diri Anda, gambaran pikiran apa yang saya lihat? Yang pertama,
pikiran negatifnya, tak ada gunanya lagi kita sudah kalah. Dan pikiran positif, kita bukan kalah. Mari kita coba lagi. Ada sebuah cara baru. Kemudian yang kedua, untuk pikiran negatifnya yaitu saya pernah berbisnis dan gagal. Saya sudah jerah. Dan orang yang berpikir positif, saya pernah bangkrut. Tapi itu kesalahan saya sendiri. Saya akan mencobanya lagi. Yang ketiga, saya sudah mencoba menjualnya, tapi produk ini tidak laku. Orang tidak membutuhkannya. Sejauh ini memang saya belum berhasil menjual produk ini. Namun, saya tahu produk ini berguna. Saya akan menemukan cara untuk menjualnya. Yang keempat, pasar sudah jenuh. Bayangkan, 75% potensi yang ada sudah laku. Kita lebih baik keluar. Atau bayangkan, masih ada pangsa pasar sebesar 25%. Saya ingin ikut serta. Ini tampaknya sangat menjanjikan. Yang kelima, pesanan mereka memang sedikit. Kita tidak perlu menjual kepada mereka lagi. Atau pesanan mereka memang sedikit. Mari kita menyusun rencana untuk meningkatkan pesanan mereka. Yang keenam, menunggu 5 tahun untuk meraih puncak jabatan di perusahaan Anda itu terlalu lama. Keluarkan saya dari sini. Atau kita berpikir 5 tahun tidak terasa lama. Saya butuh 30 tahun lagi untuk meraih puncak jabatan. Yang ketujuh, pesaing kita lebih baik dalam semua hal. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Atau kita berpikir pesaing memang tangguh. Kita tidak menyangkali itu. Tapi tidak ada orang yang punya semua kelebihan. Mari kita rundingkan masalah ini dan memikirkan cara melampaui penjualan mereka di kandang sendiri. Yang kedelapan, tidak ada orang yang menginginkan produk ini. Atau kita berpikir, dalam bentuknya saat ini, produk ini mungkin tak bisa dijual. Mari kita pertimbangkan untuk memodifikasinya. Yang kesembilan, mari kita menanti hingga resesi terjadi, baru kita membeli saham. Atau kita berpikir, mari kita berinvestasi saat ini. Kita bertaruh saat kita makmur, bukan saat depresi. Yang ke-10, saya terlalu muda atau tua untuk menduduki jabatan ini. Atau kita berpikir, usia muda atau tua adalah keunggulan yang berbeda. Dan yang terakhir, cara itu tak akan berhasil. Lihat saja, saya akan membuktikannya. Citranya gelap, suram, mengecewakan, menyedihkan, dan menuai kegagalan. Atau kita berpikir, cara itu berhasil. Lihat saja, citranya cerah, penuh harapan, sukses, menggembirakan, dan menuai kemenangan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan pula ada 4 cara mengembangkan kosakata yang dimiliki pemikir besar. Berikut adalah 4 cara yang bisa Anda terapkan dalam mengembangkan kosakata demi menjadi pemikir besar. Yang pertama, ucapkan perkataan dan frasa yang menyenangkan, positif, dan besar untuk menggambarkan perasaan Anda. Ketika seorang bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Dan Anda menjawab, saya lelah, saya sakit kepala, andai saja hari ini Sabtu, saya merasa tidak enak badan. Diri Anda semakin terpuruk. Praktikkan hal berikut, karena meskipun perkataan ini begitu sederhana, kekuatannya sangat luar biasa. Setiap kali Anda seorang yang bertanya, apa kabar? Atau bagaimana perasaan Anda hari ini? Jawablah dengan sangat baik. Terima kasih. Bagaimana pula dengan kabarmu? Atau katakan, luar biasa. Atau hebat. Jika Anda merasa sangat baik pada setiap kesempatan, Anda akan merasa sangat baik dan juga besar. Anda harus menampilkan diri sebagai pribadi yang luar biasa. Banyak orang akan menjadi teman Anda. Yang kedua, ucapkan perkataan serta frasa yang menyenangkan dan ceria saat menggambarkan orang lain. Latih diri Anda untuk mengucapkan perkataan positif sekaligus besar kepada teman dan rekan kerja. Ketika Anda dan teman Anda tengah membicarakan orang ketiga yang tidak hadir di sana, pastikan Anda memuji pihak ketiga itu dengan perkataan dan frasa seperti, "Ia orang yang hebat. Mereka bilang ia bekerja sangat baik." Ya, jangan pernah mengungkapkan perkataan yang menyakitkan hati. Cepat atau lambat,
orang ketiga itu akan mengetahui ucapan Anda dari orang lain, dan itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Yang ketiga, ucapkan bahasa positif untuk membesarkan hati orang lain. Pujilah orang lain setiap ada kesempatan. Setiap orang yang Anda kenal selalu rindu akan pujian. Ucapkan perkataan yang menyenangkan hati istri atau suami Anda setiap hari. Perhatikan dan pujilah orang lain yang bekerja dengan Anda. Pujian, jika diutarakan dengan tulus, akan menjadi alat kesuksesan. Ucapkanlah, terus ucapkan pujian. Anda dapat memuji orang berdasarkan penampilannya, pekerjaannya, prestasinya, dan keluarganya. Yang keempat, ucapkan perkataan positif untuk menyampaikan rencana bagi orang lain. Seorang akan sangat bersemangat ketika ia mendengarkan pertanyaan seperti, "Ada berita baik, kita menemukan peluang emas." Namun, ketika ia mendengar perkataan seperti, "Suka atau tidak suka, kita harus melakukannya." Ya, gambaran pemikirannya akan mematik rasa jemu, sehingga ia akan bereaksi. Janjikan kemenangan dan saksikan mata yang bersinar. Janjikan kemenangan dan raihlah dukungan. Bangunlah istana dan bukan gubuk. Perhatikan kemungkinan yang bisa terjadi, bukan keadaan saat ini. Pemikir besar melatih dirinya untuk memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi, bukan kondisi saat ini. Berikut ada 4 contoh yang menggambarkan hal ini. Yang pertama, apakah yang memberi nilai lebih pada bisnis properti? Ya, seorang agen properti sukses yang berspesialisasi dalam bisnis properti di pedalaman menunjukkan hal yang bisa dilakukan jika melatih diri melihat sesuatu di tempat yang menyedihkan, di tempat yang menyediakan sedikit atau nihil peluang. Biasanya, properti di pedalaman itu kumuh dan tidak menarik. Saya telah sukses karena saya tidak menjual tanah pertanian apa adanya, kata teman saya itu. Saya mengembangkan semua rencana penjualan saya berdasarkan kemungkinan yang bisa diolah di tanah pertanian tersebut. Jika Anda berkata kepada calon pembeli, tanah pertanian ini memiliki sekian hektar tanah di sepanjang tepi sungai, sekian hektar hutan, dan sekian kilometer dari kota, keterangan Anda tak akan sukses membuat calon pembeli tertarik membelinya. Namun, ketika Anda menunjukkan rencana konkret dengan mengolah tanah pertanian itu, calon pembeli pasti akan tertarik. Mari saya tunjukkan caranya. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Katanya, tanah pertanian ini baru masuk dalam daftar yang kami punya. Jaraknya 69 km dari pusat kota. Rumah di sana sangat kumuh dan tanah itu tidak dikelola selama 5 tahun. Kini, inilah tindakan yang sudah saya lakukan. Saya berada 2 hari penuh di tanah pertanian itu pekan lalu untuk menyelidikinya. Saya berjalan-jalan di sana berapa kali. Saya memperhatikan daerah sekitarnya. Saya mempelajari lokasinya terkait dengan pembangunan jalan raya dan jalan yang sudah ada. Saya bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari tanah ini? Ada 3 peluang. Ini yang saya maksud. Ia menunjukkan rencana-rencananya yang lengkap dan diketik rapi. Salah satu sarannya kepada pembeli adalah mengolah tanah itu menjadi istal kuda. Di sana juga disebutkan alasan-alasannya, seperti kota yang berkembang, orang yang menyukai ruang terbuka, penghasilan untuk rekreasi, dan jalan-jalan yang mulus. Rencana itu juga menyebutkan tanah pertanian itu mampu menampung banyak kuda, sehingga pendapatan dari persewaan kuda akan meningkat. Ide mendirikan istal kuda itu sangat lengkap dan meyakinkan. Rencananya begitu gamblang, sehingga saya pun membayangkan belasan orang yang menunggang kuda di antara pepohonan. Selanjutnya, agen properti ini mengemukakan rencana keduanya untuk membangun perkebunan dan rencana ketiganya untuk membangun kombinasi perkebunan dan peternakan. Jadi, ketika saya berbincang dengan para calon pembeli, saya tidak perlu meyakinkan lagi bahwa tanah ini sangat layak dibeli. Saya sekedar menunjukkan gambaran bahwa tanah pertanian ini bisa diolah untuk meraup laba.
Selain menjual lebih banyak kafling tanah dengan cepat, metode saya tadi juga bisa memberi keuntungan lain. Saya dapat menjual sebidang tanah dengan harga yang lebih tinggi daripada pesaing lainnya. Orang biasanya mau membeli lebih mahal untuk luas tanah dan rencana pengelolaan tanah itu. Karena itu, banyak orang yang ingin menitipkan tanahnya kepada saya untuk dijual. Sehingga saya pun meraup komisi penjualan yang besar. Tutupnya. Moral kisah ini adalah Anda harus memperhatikan segalanya, bukan dari penampilannya saja, melainkan juga kemungkinan yang bisa terjadi. Visualisasi mampu menambahkan nilai pada apapun. Seorang pemikir besar senantiasa memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di masa depan. Ia tak akan terpaku pada masa kini. Yang kedua, berapa nilai seorang konsumen? Seorang wanita yang menjabat sebagai eksekutif sebuah supermarket sedang mengadakan pertemuan dengan para manajer persediaan. Ia berkata, "Saya mungkin sedikit kolot, tapi saya yakin cara terbaik membuat konsumen datang kembali adalah pelayanan yang ramah." Suatu hari, saya sedang berjalan di sebuah gerai ketika saya kebetulan mendengar seorang tenaga penjualan berdebat dengan seorang konsumen. Akhirnya, konsumen itu pergi dengan gusar. Selanjutnya, tenaga penjualan itu berkata kepada temannya, "Saya tak akan membiarkan pembeli barang murah menyita waktu saya dan membuat saya berkeliling gerai demi menemukan keinginannya. Ia sama sekali tidak berharga." Saya melangkah pergi, tapi saya terus memikirkan perkataan tadi. Keliru sekali bila seorang tenaga penjualan kami merasa konsumen adalah pembeli barang murah. Saya putuskan konsep ini harus diubah. Ketika kembali ke kantor, saya memanggil direktur riset dan memintanya menghitung rata-rata pengeluaran konsumen di toko kami setahun silam. Angka yang disebutkannya sangat mengejutkan. Menurut perhitungan direktur riset, seorang konsumen membelanjakan $362 di toko kami. Selanjutnya, saya mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh supervisor dan menjelaskan kejadian itu kepada mereka. Saya lalu menunjukkan berapa nilai sesungguhnya seorang konsumen. Saya memberitahu mereka bahwa seorang konsumen tidak boleh dinilai berdasarkan angka pembeliannya saat itu, melainkan angka pembeliannya per tahun. Setelah itu, pelayan konsumen di tempat kami pun meningkat. Tutupnya. Hal yang disampaikan eksekutif tadi dapat diterapkan pada bisnis apapun. Laba dihasilkan dari bisnis yang dilakukannya berulang-ulang. Memang, seringkali Anda tidak mampu meraih laba pada beberapa penjualan pertama. Namun, Anda harus memperhitungkan potensi pembelian konsumen per tahun, bukan pembeliannya saat itu. Konsumen yang dihargai akan menjadi konsumen setia, sedangkan konsumen yang diremehkan pasti enggan datang kembali. Seorang mahasiswa bercerita kepada saya bahwa dirinya tak akan mau lagi makan di sebuah kafetaria. Ia berkata, "Suatu hari saat santap siang, saya memutuskan bersantap di kafetaria yang baru buka beberapa pekan sebelumnya. Setiap sen sangat bernilai bagi saya, jadi saya memperhatikan benar makanan yang akan saya beli. Setelah melewati masakan daging, saya melihat daging kalkun yang tampak lezat. Di sana tertulis harga 39 sen. Ketika sampai di kasir, si kasir menatap nampan saya dan mengatakan jumlah yang harus saya bayar adalah $1,09. Dengan sopan, saya meminta wanita itu menghitungnya lagi, karena hitungan saya adalah 99 sen. Setelah melototi saya, ia menghitung ulang. Selisih harga terletak pada daging kalkun. Si kasir menagih saya 49 sen, bukan 39 sen seperti tertara di label harga. Saya lalu menunjukkan label harga yang tertulis 39 sen. Si kasir marah. Ia berkata, "Saya tidak peduli label. Seharusnya harga kalkun ini 49 sen. Ini daftar harga hari ini. Pasti ada yang salah memasukkan laba harga. Anda tetap harus membayar 49 sen."
Saya mencoba menjelaskan alasan satu-satunya saya memilih daging kalkun adalah karena harganya 39 sen. Jika harganya 49 sen, saya lebih baik membeli makanan lain, papar mahasiswa itu. Wanita ini menjawab, Anda harus tetap membayar 49 sen. Memang, saya bayar karena tidak mau berdiri di sana dan mematik keributan. Namun, saya berjanji tidak akan makan di sana lagi. Kini saya membelanjakan sekitar $250 untuk santap siang dan saya tak akan membelanjakan 1 sen pun di kafetaria itu lagi. Ya, ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Si kasir mempermasalahkan selisih 10 sen, tapi tidak menyadari potensi pendapatannya sebesar $250. Yang ketiga, kisah pengantar susu yang tak mampu melihat potensi. Anda akan terkejut ketika menyadari orang acap kali tidak mampu melihat potensi yang ada. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda pengantar susu datang ke rumah kami untuk menawarkan dagangannya. Saya jelaskan kepadanya bahwa saya sudah berlangganan susu di tempat lain dan cukup puas dengan pelayanannya. Saya menganjurkan pemuda itu menawarkan dagangannya ke tetangga saya dan berbicara dengan si pemilik rumah. Ia menjawab, saya sudah ke sana dan berbicara dengan nyonya rumah, tapi mereka hanya membeli seliter susu setiap 2 hari. Jadi tidak ada gunanya buat saya untuk mampir. Saya berkata, mungkin saja, namun ketika Anda berbincang dengan tetangga kami, tidakkah Anda tahu permintaan susu di rumah itu akan meningkat sebulan lagi? Ada bayi yang akan lahir dan mengkonsumsi banyak susu. Pemuda itu tercengang sejenak. Ia berkata, bagaimana saya tidak mampu melihat peluang itu? Kini, keluarga yang mengkonsumsi seliter susu tersebut membeli 7 liter setiap 2 hari dari seorang pengantar susu lain. Keluarga itu memiliki seorang bocah laki-laki yang kini memiliki 2 adik lelaki dan 1 adik perempuan. Saya beritahu ada 1 lagi bayi yang akan lahir. Bagaimana kita tidak mampu melihat potensi yang ada di sekitar kita? Perhatikan kemungkinan yang terjadi, bukan keadaan saat ini. Seorang guru yang melihat Jimmy apa adanya, anak yang kurang sopan dan nakal, takkan mampu membantu perkembangan Jimmy. Namun, seorang guru yang melihat Jimmy berpotensi di masa depan akan berusaha membantunya. Sebagian besar orang yang berkendara di pemukiman kumuh hanya melihat gelandangan yang putus asa. Namun, segelintir orang melihat hal lain di pemukiman kumuh ini. Mereka melihat para gelandangan tersebut bisa dibina. Oleh karena itu, mereka sukses menjalankan program pengetasan para gelandangan. Yang keempat, apa yang menentukan seberapa besar nilai Anda? Setelah melewati sisi pelatihan beberapa pekan lalu, seorang pemuda datang menemui saya dan bertanya apakah ia bisa berbincang dengan saya selama beberapa menit. Saya tahu pemuda ini berusia 26 tahun, pernah mengalami masa kecil yang serba kekurangan. Terlebih lagi, ia sudah ditimpa berbagai kemalangan di masa remajanya. Saya pun tahu pemuda ini berusaha keras mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Setelah minum kopi, kami dengan cepat menyelesaikan masalah teknis dan diskusi kami membahas bagaimana orang tidak kaya harus menatap masa depan. Komentarnya memberikan jawaban jelas dan terus terang. Tabungan saya kurang dari $200 di bank. Sebagai karyawan bank, gaji saya tidaklah besar dan pekerjaan itu tidaklah berat. Saya sudah 4 tahun punya mobil, tapi saya dan istri saya tinggal di apartemen 2 lantai yang penuh sesak, katanya. Namun, Profesor, saya bertekad mewujudkan cita-cita saya. Lanjutnya, pernyataan itu mengundang tanya. Jadi, saya memintanya menjelaskan. Begini, saya sudah menganalisis dan memperhatikan banyak orang. Orang miskin cenderung memandang dirinya yang sekarang,
itulah yang mereka lihat. Mereka tidak melihat masa depan. Mereka hanya melihat masa kini yang menyedihkan. Ada seorang tetangga saya yang selalu mengeluh gajinya yang rendah. Pipa leding yang selalu bocor, orang lain yang meraih keberuntungan, dan berbagai tagihan yang menumpuk. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia miskin dan akan selalu miskin. Ia bersikap seolah harus tinggal selamanya di apartemen rusak itu. Jelasnya lagi. Ya, pemuda itu sungguh mengungkapkan isi hatinya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Andai saya memandang diri saya apa adanya, mobil tua, gaji rendah, apartemen murah, dan makanan sederhana, mau tak mau saya harus berkecil hati. Saya tak akan melihat dan menjadi siapapun seumur hidup saya. Saya bertekad memandang diri saya sebagai orang yang sukses beberapa tahun mendatang. Saya melihat diri saya bukan sebagai karyawan bank, melainkan sebagai eksekutif muda. Saya tidak melihat apartemen yang sesak, melainkan rumah besar di pinggiran kota. Ketika saya memandang diri seperti itu, saya merasa lebih besar dan berpikir lebih besar lagi. Saya mendapat banyak pengalaman pribadi yang terbukti benar. Tutup pemuda itu. Ya, bukankah memberi nilai lebih kepada diri sendiri adalah rencana yang indah? Pemuda ini berada pada jalan yang tepat untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Ia telah menguasai prinsip dasar kesuksesan. Yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar perencanaan kita untuk meraih kesuksesan. Nilai yang diberikan dunia kepada kita serupa dengan nilai yang kita sematkan pada diri sendiri. Berikut adalah cara Anda mengembangkan kekuatan untuk melihat kemungkinan yang bisa terjadi, bukan sekedar memandang keadaan saat ini. Saya menyebutnya latihan memberi nilai tambah. Yang pertama, berlatihlah mengembangkan nilai pada benda. Ingatlah kisah agen properti di atas. Tanyakan kepada diri Anda, apa yang sanggup saya lakukan untuk menambah nilai pada ruang, rumah, atau bisnis ini? Carilah ide-ide segar untuk menjadikan segalanya bernilai lebih. Suatu benda, entah itu tanah kosong, rumah, atau bisnis, memiliki nilai sepadan dengan ide-ide penggunanya. Yang kedua, berlatihlah menambahkan nilai pada orang lain. Ketika Anda bergerak lebih tinggi lagi di dunia kesuksesan, pekerjaan Anda akan makin bersentuhan dengan pengembangan manusia. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk menambah nilai bagi bawahan saya? Apa yang mampu saya lakukan untuk membantu mereka menjadi lebih efektif? Ingat, jika Anda ingin seseorang mengeluarkan potensi terbaiknya, visualisasikan dulu potensi orang itu. Yang ketiga, berlatihlah menambah nilai pada diri Anda. Wawancarailah diri Anda setiap hari. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk membuat diri saya lebih bernilai hari ini? Visualisasikan diri Anda berdasarkan tindakan-tindakan Anda di masa depan, bukan diri Anda saat ini. Kemudian, cara-cara tertentu untuk memperoleh nilai potensial akan muncul dengan sendirinya. Coba dan buktikan sendiri. Seorang pemilik perusahaan percetakan menengah memiliki 60 karyawan yang bertugas menjelaskan bagaimana penggantiannya dipilih. 5 tahun lalu, saya memerlukan seorang akuntan untuk mengepalai departemen akuntansi dan rutinitas kantor. Harry, pemuda yang saya terima, baru berusia 26 tahun. Ia tidak tahu apapun tentang bisnis percetakan. Tapi, prestasinya menunjukkan dirinya adalah akuntan yang baik. Ketika saya pensiun 1,5 tahun lalu,
Kami mengangkatnya sebagai direktur utama dan manajer umum. Mengingat kembali saat itu, Harry memiliki sifat yang membuat dirinya menonjol di antara orang lain. Harry sangat tulus dan tertarik pada perusahaan secara keseluruhan. Ia bukan hanya menulis cek dan mencatat pembukuan. Ia langsung bertindak ketika melihat siapapun butuh dibantu. Tahun pertama Harry bergabung di perusahaan saya, beberapa orang mengundurkan diri. Harry menghadap saya untuk mengusulkan program tunjangan yang mampu menurunkan tingkat penggantian karyawan dengan biaya yang sangat rendah. Sarannya berhasil dijalankan. Harry pun melakukan hal-hal lain yang membantu melejitkan nama perusahaan, bukan departemennya saja. Ia membuat kajian biaya lengkap dari departemen produksi dan menunjukkan kepada saya bahwa kami bakal meraup laba besar dengan investasi $30.000 untuk pembelian mesin baru. Kami pernah mengalami penurunan penjualan yang parah, dan Harry menemui manajer penjualan dan berkata, "Saya kurang memahami penjualan, tapi perkenankan saya membantu Anda." Harry benar-benar membantu dengan menyarankan beberapa ide, sehingga penjualan bisa meningkat kembali. Ketika karyawan baru bergabung, Harry mendampingi karyawan itu supaya karyawan itu merasa nyaman dalam pekerjaannya. Harry sangat berminat pada seluruh operasional perusahaan. Ketika saya pensiun, Harry-lah sosok satu-satunya yang akan menggantikan saya. Jangan salah paham, lanjut teman saya itu. Harry tidak berusaha menyingkirkan saya. Ia bukanlah sosok yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia tidak agresif dalam arti negatif. Ia tidak menikam orang lain dari belakang dan tidak sekedar memberi perintah. Harry berkeliling untuk membantu orang lain. Ia sekedar bertindak seolah semua dalam perusahaan itu mempengaruhinya. Bagi Harry, bisnis perusahaan merupakan urusan yang harus diselesaikan. Ya, kita dapat memetik pelajaran dari Harry. Sikap "saya mengerjakan tugas saya dan hanya itu" adalah pola pikir yang negatif dan picik. Para pemikir besar melihat diri mereka sebagai anggota tim yang mengalami kemenangan atau kekalahan bersama timnya. Mereka membantu semampunya, bahkan tanpa imbalan atau kompensasi langsung. Orang yang menutup mata dan tidak memperdulikan masalah di luar departemennya tak akan pernah meraih kepemimpinan puncak. Terapkan hal ini, berlatihlah menjadi pemikir besar. Pandanglah kepentingan perusahaan sebagai kepentingan Anda. Mungkin hanya segelintir orang di perusahaan besar yang tulus dalam bekerja. Bagaimanapun juga, hanya segelintir orang pula yang bisa menjadi pemikir besar. Akhirnya, orang-orang inilah yang akan menerima ganjaran berupa gaji tinggi atas tanggung jawab dan pekerjaannya. Acap kali hal-hal sepele dan tidak penting menghalangi langkah banyak orang dalam meraih prestasi. Mari kita lihat keempat contoh berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembicara yang memukau? Ya, hampir semua orang ingin mampu berbicara di depan umum. Namun, banyak orang tidak memiliki kemampuan itu. Sebagian besar orang adalah pembicara yang buruk. Mengapa? Alasannya sederhana. Sebagian besar orang hanya berkonsentrasi pada hal sepele dan kecil, serta mengorbankan hal-hal penting dan besar. Selama bersiap menjadi pembicara, orang cenderung memberi arahan mental seperti ini kepada dirinya. Saya nanti harus berdiri tegak, jangan bergerak dan menggunakan tangan. Jangan sampai peserta melihat saya membaca teks. Ingat, jangan membuat kesalahan tata bahasa, khususnya jangan berkata iya dan saya. Pastikan dasi saya jatuh tegak lurus. Berbicaralah dengan keras tapi jangan terlalu keras, dan lain-lain. Apa yang terjadi begitu sang pembicara berdiri dan tampil? Ya, ia akan ketakutan
karena ia sudah memberi banyak larangan kepada dirinya. Ia bingung ketika tampil dan mendapati dirinya bertanya, apakah saya sudah membuat kesalahan? Pendek kata, ia seorang pecundang. Ia gagal karena ia berkonsentrasi pada hal-hal kecil dan sepele. Ia pun gagal berkonsentrasi pada hal besar yang dimiliki pembicara hebat, yaitu pengetahuan tentang isi pidatonya dan keinginan membara untuk menyampaikan kepada orang lain. Tes sesungguhnya dari seorang pembicara bukan terletak pada posisi berdirinya di atas panggung atau kesalahannya dalam tata bahasa, tetapi pada pemahaman para peserta terhadap isi pidatonya. Kebanyakan pembicara hebat memiliki kekurangan. Misalnya, suara mereka kurang enak didengar. Segelintir pembicara yang paling dicari di Amerika tidak akan menerapkan pernyataan negatif. Jangan melakukan ini dan itu. Namun, semua pembicara sukses memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sesuatu yang akan disampaikan dengan bersemangat kepada orang lain. Anda tidak boleh membiarkan hal sepele menghalangi Anda sukses berbicara di depan umum. Yang kedua, apa yang menyebabkan percecokan? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa penyebab percecokan? Hampir selalu, percecokan bermula dari masalah-masalah kecil seperti ini. John pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan gelisah. Menu santap malam pun tidak sesuai dengan seleranya. Jadi, ia menumpahkan kekesalannya dan mengeluh. Hari itu suasana hati John juga buruk. Dan ia mempertahankan diri dengan berkata, "Nah, uang belanjaku kurang. Atau mungkin aku bisa memasak lebih banyak jika punya kompor baru." Ucapan John sungguh menjatuhkan harga diri John. Sehingga ia membalas, "John, ini bukan gara-gara kekurangan uang. Ini karena kau tidak bisa mengatur rumah tangga." Dan mereka pun bertengkar. Sebelum ada gencatan senjata antara keduanya, kedua belah pihak saling menyalahkan. Mereka mengungkit masalah seks, uang, perjanjian pranikah, dan pasca nikah. Kedua orang itu meninggalkan arena perang mulut dengan bingung dan tegang. Perang mulut itu tidak mencapai kata sepakat dan kedua orang tersebut memiliki amunisi baru untuk pertengkaran berikutnya. Hal-hal kecil dan pikiran picik akan mematik perdebatan. Jadi, Anda harus berusaha menghindari percecokan dan pikiran picik. Berikut adalah teknik yang bisa meminimalkan percecokan. Sebelum mengeluh, menuduh, memarahi pasangan, atau membela diri dengan menyerang balik, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah? Dalam banyak kasus, Anda sebetulnya tidak perlu marah. Anda bisa menghindari konflik. Tanyailah diri Anda, haruskah saya marah jika pasangan saya mengotori ruang dengan remah-remah roti, lupa memasang tutup pasta gigi, atau terlambat pulang? Haruskah saya marah jika pasangan saya membelanjakan sebagian uangnya atau mengundang beberapa orang yang tidak saya sukai? Ketika Anda ingin berbuat negatif, bertanyalah lagi kepada diri Anda, haruskah saya marah? Pernyataan itu sangat ampuh jika Anda ingin membangun rumah tangga yang lebih sejuk. Itu juga bisa diterapkan di kantor Anda. Itu bisa diterapkan di tengah jalan raya ketika seorang pengendara lain memotong jalan kendaraan Anda. Pertanyaan itu dapat diterapkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan percecokan. Contoh yang ketiga, John mendapat ruangan kotor yang terkecil dan ia pun gagal. Beberapa tahun lalu, saya menyaksikan bahwa pikiran picik tentang ruangan kantor dapat merusak peluang seorang dalam meniti karir di perusahaan periklanan. 4 orang eksekutif muda yang berposisi sejajar ditegaskan mempunyai ruangan kantor yang baru.
Tiga ruangan kantor itu memiliki ukuran dan dekorasi yang sama persis. Namun, ruangan kantor keempat lebih kecil dan agak sempit. GM ditugaskan menempati kantor keempat. Harga dirinya jatuh. Ia merasa dirinya diperlakukan berbeda. Pikiran negatif, kemarahan, kepahitan, dan iri hati muncul dalam pikirannya. GM merasa goyah. Akibatnya, GM memusuhi eksekutif-eksekutif yang lain. Alih-alih bekerja sama, ia berusaha menghancurkan pekerjaan eksekutif lain. Keadaan menjadi kian memburuk. 3 bulan berikutnya, prestasi GM menurun drastis, sehingga manajemen tidak punya pilihan lain selain memecat GM. Gara-gara pikiran piciknya, karir GM berhenti sampai di situ. Karena merasa dibedakan, GM tidak menyadari bahwa perusahaan berkembang pesat dan ruang kantor itu sangat penting. Bahkan, tidak terfikir olehnya bahwa eksekutif yang mengatur pembagian kantor tidak tahu kantor mana yang terkecil. Hanya GM, satu-satunya orang dalam perusahaan yang menganggap kantornya adalah tolak ukur nilai prestasinya. Jika Anda berpikir picik tentang hal-hal yang tidak penting, Anda akan tersinggung bila melihat nama Anda berada di urutan terakhir dalam lembaran daftar nama karyawan atau mendapat salinan keempat dari memo kantor. Anda harus berpikir besar dan mengabaikan hal-hal sepele. Contoh yang keempat, gagap adalah hal kecil. Seorang eksekutif penjualan berpendapat bahwa gagap adalah hal sepele jika orang itu memang berkualitas. Saya punya teman yang juga berprofesi sebagai eksekutif penjualan. Ia suka bercanda, tapi kadang-kadang bercandanya itu keterlaluan. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda menemui saya ingin melamar pekerjaan. Pemuda itu gagap dan teman saya melihat peluang untuk menggoda saya. Jadi, teman saya ini berkata kepada si gagap bahwa ia tidak sedang memerlukan tenaga penjualan saat ini. Tapi, ada seorang, yaitu saya, yang sedang membutuhkan tenaga penjualan. Kemudian, teman saya menelpon saya dan memuji si gagap. Saya sama sekali tidak curiga kepadanya dan berkata, minta pemuda itu datang kemari, jelasnya. 30 menit kemudian, si gagap itu datang ke tempat saya. Pemuda gagap itu belum menyelesaikan 3 kata dengan lancar, tetapi saya langsung sadar mengapa teman saya mengirimnya kemari. Saya Jack R, katanya. Pak X mengirim saya kemari untuk berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Ia mengatakan setiap kata dengan susah payah. Saya berkata kepada diri saya, orang ini takkan mampu menjual uang kertas $1 seharga 90 sen di Wall Street. Saya dongkol kepada teman saya, tapi merasa kasihan kepada pemuda gagap ini. Jadi, saya mengajukan beberapa pertanyaan basa-basi sambil memikirkan alasan untuk menolaknya secara halus. Ketika kami berbincang, saya baru sadar bahwa si gagap ini bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ia membawa diri dengan baik. Dan saya tahu masalahnya hanyalah gagap. Akhirnya, saya menyudahi wawancara itu dengan bertanya, apa yang membuat Anda berpikir Anda mampu menjual produk kami? Ya, pemuda gagap itu menjawab, saya belajar cepat. Saya senang bertemu orang lain. Saya rasa perusahaan Anda itu bagus dan saya ingin menghasilkan uang. Kini memang saya sulit berbicara, tetapi saya tidak merasa terganggu. Jadi, mengapa orang lain yang terganggu? Jawabannya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas penting sebagai tenaga penjualan.
Saya langsung memutuskan untuk memberi pemuda itu kesempatan. Anda tahu, pemuda itu bekerja sangat baik, pungkasnya. Kesulitan berbicara dalam diri seseorang akan dianggap hal sepele jika orang itu memiliki kualitas yang baik. Praktekkan 3 prosedur berikut untuk membantu Anda menghindari hal-hal sepele. Yang pertama, berfokuslah kepada tujuan yang besar. Acap kali kita mirip dengan tenaga penjualan yang melaporkan kegagalannya memenuhi target penjualan kepada sang manajer. Ya, tapi saya sudah meyakinkan konsumen bahwa ia keliru. Dalam penjualan, tujuannya adalah menjual, bukan berargumen belaka. Dalam pernikahan, tujuannya adalah meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan, bukannya bertengkar atau berkata, "Sudah kubilang kan?" Ketika bekerja dengan karyawan, tujuannya adalah mengembangkan potensi karyawan sepenuhnya, bukan membesar-besarkan kesalahan kecil yang diperbuatnya. Dalam hidup bertetangga, tujuannya adalah saling menghargai dan memupuk persahabatan, bukan melapor kepada satpam agar anjing tetangga dikurung karena sering mengalak di malam hari. Ada kutipan dari semboyan militer yang sangat terkenal. Lebih baik kalah dalam pertempuran dan menang dalam peperangan daripada menang pertempuran dan kalah perang. Pastikan Anda memandang tujuan yang besar. Yang kedua, tanyakan kepada diri Anda, haruskah saya marah? Sebelum berpikir negatif, bertanyalah pada diri Anda, haruskah saya marah gara-gara masalah ini? Ini salah satu cara menghindari frustasi karena masalah-masalah sepele. Kita mampu menghindari 90% percecokan dan perseteruan jika kita menghadapi situasi yang mengganggu dengan bertanya, haruskah saya marah? Yang ketiga, jangan terjebak oleh hal-hal sepele. Ketika sedang berbicara di depan umum, memecahkan masalah, dan memberi nasihat bagi karyawan, pikirkan hal yang penting saja, yaitu sesuatu yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Jangan tenggelam dalam masalah-masalah sepele. Berkonsentrasilah pada hal-hal penting saja. Kerjakan tes ini untuk mengukur besarnya cara berpikir Anda. Pada kolom sebelah kiri, terdapat beberapa situasi umum. Kolom tengah dan kanan memuat perbandingan pemikiran picik dan pemikiran besar dalam melihat situasi yang sama. Cek diri Anda sendiri. Kemudian, tentukan pikiran mana yang mungkin saya mewujudkan keinginan saya. Pikiran picik atau pikiran besar. Situasi serupa harus ditangani dengan cara yang sangat berbeda. Pilihan ada di tangan Anda. Situasi yang pertama, biaya beban. Orang yang berpikir picik pasti akan berkata berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengakali biaya beban. Dan pendekatan pikiran yang besar yaitu berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Situasi yang kedua, percakapan. Apakah kita berpikir membicarakan sisi negatif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing? Atau kita berpikir membicarakan sisi positif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing? Situasi yang ketiga, kemajuan. Mengandalkan penghematan atau status quo, atau kita berpikir mengandalkan ekspansi perusahaan. Situasi yang keempat, masa depan. Memandang masa depan dengan terbatas, atau kita berpikir memandang masa depan dengan penuh harapan. Situasi yang kelima, tentang pekerjaan. Apakah kita akan berpikir berusaha menghindari pekerjaan, atau kita berpikir berusaha mengerjakan hal-hal lain, khususnya menolong sesama? Situasi yang keenam, persaingan. Apakah kita berpikir bersaing dengan orang yang biasa-biasa saja, atau kita berpikir bersaing dengan orang-orang yang terbaik? Dan situasi yang ketujuh, berusaha tentang masalah anggaran. Apakah kita berpikir berusaha berhemat dengan mengurangi barang-barang yang penting,
Atau kita memilih berpikir berusaha meningkatkan pendapatan dan membeli lebih banyak barang. Situasi yang ke-8, menetapkan tujuan. Ya, apakah kita menetapkan tujuan yang rendah atau menetapkan tujuan yang tinggi? Kemudian, situasi yang ke-9 tentang visi. Apakah kita berpikir memandang visi dari segi yang jangka pendek atau kita berpikir memandang dari segi jangka panjang? Situasi yang ke-10 tentang keamanan. Apakah kita akan berkutat dengan masalah-masalah keamanan atau kita lebih berpikir memandang keamanan sebagai pendamping kesuksesan? Situasi yang ke-11 tentang persahabatan. Apakah kita akan berpikir berteman dengan para pemikir picik atau kita berpikir berteman dengan pribadi yang berpikir maju dan besar? Dan situasi yang terakhir tentang kesalahan. Apakah kita akan memilih berpikir membesar-besarkan masalah kecil atau kita lebih memilih mengabaikan kesalahan kecil? Ingat, berpikir besar bermanfaat bagi Anda. Jangan meremehkan diri Anda. Hapuskan sikap mencela diri. Anda harus berkonsentrasi pada aset Anda. Anda lebih baik dari yang Anda kira. Gunakan kosakata pemikir besar. Gunakan perkataan yang menggembirakan, cerah, dan besar. Ungkapkan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, dan kesenangan. Hindari kata-kata yang membangun citra negatif seperti kegagalan, kekalahan, dan kesedihan. Renungkan visi Anda. Perhatikan hal yang mungkin terjadi. Jangan melihat keadaan saat ini saja. Teruslah berlatih menambahkan nilai pada benda, orang lain, dan diri Anda. Pandanglah pekerjaan Anda sebagai suatu yang besar. Pikirkan bahwa pekerjaan Anda sekarang itu penting. Promosi jabatan selanjutnya akan bergantung pada cara Anda memandang pekerjaan Anda saat ini. Dan yang terakhir, abaikan hal-hal sepele. Berfokuslah pada tujuan-tujuan besar. Sebelum terjebak dalam masalah sepele, tanyailah diri Anda, haruskah saya marah? Ya, bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar.